Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saya lihat kehadiran kita cukup memberi rangsangan kepada kita betapa masyarakat, keluarga DDI di Landrisan ini sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita ini karena kecintaan kepada Rasulullah itulah kita memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Maulud Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin jelaskan sedikit istilah ini karena di Pogi nengkat atau makadama maulid selalu mengatakan maulud, jadi maulud, dan ini ternyata maulid dan maulud itu hampir sama tetapi berbeda. Kalau kita katakan maulid, maknanya itu adalah kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada jingenna Nabi kita, ada jingenna. Adakah waktunya atau tempatnya? Akan tetapi kalau kita mengatakan maulud, maka itu adalah dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bukan karena saya orang Bugis, tapi saya sebagai pengkaji, orang yang banyak belajar agama, saya lebih suka mengatakan maulud, karena itu menunjukkan bahwa apa yang kita peringati ini ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kelahirannya, bukan waktunya. Kalau waktunya sudah berlalu, jadi yang kita peringati ini ialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita peringati? Karena kita cinta pada Rasulullah, untuk menunjukkan bahwa kita ini sebagai orang beriman. Sebab Rasulullah secara tegas mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman di antara kalian kecuali cintanya kepada Rasulullah melebihi daripada cintanya yang lain. Reko engka tapuji masaro tandre di masaro marilala pinaya papuji tarina kita tanyati tutumatapa. Ini ketegasan dari Rasulullah. Jadi boleh dikoreksi diri kita, mana yang kita cintai, Rasulullah atau anak kita, atau suami kita, atau istri kita, atau orang tua kita. Nabi mengatakan tidak beriman di antara kalian kecuali cintamu kepada saya melebihi daripada segala cinta yang ada padamu. Itu ketegasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan cinta kita kepada Rasulullah bukan kepada jasadnya, bukan kepada dirinya yang lahir di dunia ini, tapi kita cinta kepada Rasulullah karena dialah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada Rasulullah karena dialah yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat pamasih laurisibina alami. Tidak ada seorang pun yang dinyatakan di dalam Al-Quran ipaturu rilino iya sebagai pamasih bana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu cinta itu melalui kerasulan itu. Jadi nareko to maulu dek na perlu dicari tayaro jasadna nabita siaga egana weluakna, siaga egana janggokna, siaga lampekna jarinna. Sebab memang isira nabita istimewa. Dek gaga tahu dirampe di sejarah sininna yang terkait dari ujung rambut ke ujung kaki di bawah itu semua tertulis secara jelas. Tak ada orang seperti itu. Sampai ketawanya, sampai marahnya, sampai baunya dan sebagainya semua disebut. Tapi ini tidak penting bagi kita. Yang penting bagi kita ialah kerasulannya. Sebab itulah yang termaktub di dalam dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nareko kata melo ta masalan nainapa ibacangan syahadat asyhadu an la ilaha illallah gan kamiro lepat na ta masalan itu belum. Nanti lengkap wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kana tahu irampe asanna si bawa pungala ta'ala banna minadikta sallallahu alaihi wasallam yakip payro nabikta irampe rialanna hadis maka de biningi de igaga nabita de igaga yalangnya. Itu sebabnya dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dahiro nabita sallallahu alaihi wasallam idi umatna sitinaja ki sukuru maraja. Nah karena mencaji ki umat rinabita sallallahu alaihi wasallam. Nah pura ni ditegaskan rialenna hadis makada sininna umat na nabita tamamana suruga mati. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Sininna umatku tamamanang risuluga kecuali nareko tian aku hidup cia ya dia nama rigaga. Dan saya kira tidak ada orang yang tidak mau ya. Jadi dari makhluk syukur nah iya kia aja amanah makaraki umat ke arina kita nadek nangakui ki nadita. Nah inilah kita memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita gembira melaksanakan peringatan Maulud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ipanesai makada umat ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang berat. Aja aman atau itaseng ngeleta umat Nabi padahal mati Rasul Mondri dia nangakui kina dikta tanya umat itu magi nah karena dia nak kata ningi ajarakku aku tu ni sempajang
Dia nama puasa pula ramalangi, dia nama kesing ampi-ampena, si mata marocak miri masyarakat ya. Nah ini semua adalah perkara-perkara yang sangat dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tongan nasenge yang mewakili Bapak Bupati tadi, persoalan yang paling menggelisahkan kita untuk dunia sekarang ini dengan kemajuan teknologi ya, dengan kehebatan media sosial, sehingga orang banyak melupakan yang namanya moral ataupun akhlak ya, bukan hanya golongan muda, golongan tua juga. Kita melihat media sosial, ada orang yang bunuh anaknya, ada anak yang bunuh orang tuanya, ada orang yang sengaja matikan dirinya satu rumah ya, belum lagi istilah perompakan, pencurian dan sebagainya, seakan-akan tidak ada lagi perbedaan mana yang halal dan mana yang haram. Inilah keadaan kita sekarang. Jadi inilah yang patut menjadi perhatian kita, termasuklah pondok-pondok pesantren yang kebetulan banyak sekali pondok kita, madrasah Darud Da'wah wal Irsyad. Karena disinilah Sulawesi Selatan ini lahirnya Darud Da'wah wal Irsyad. Ini adalah pekerjaan rumah bagi mereka yang bertindak sebagai pimpinan pondok pesantren. Dan saya kira hal ini kita sudah merasakan bahwa pendidikan kita perlu serius melihat perkembangan zaman dewasa ini, sehingga kurikulum yang ada di pondok pesantren itu harus disesuaikan dengan kemauan masyarakat modern ya sekarang ini. Hadirin sekalian, jadi itulah maulud ya, atau maulid. Saya katakan tadi, saya lebih suka mengatakan maulud. Nah karena dek gagat kuah kurangnya iram temat kadiyaro nagita jajiannya digagat. Yang disebutkan dalam Al-Quran hanya dikatakan datang, bukan dilahirkan. Hanya dalam hadis memang angkai rampe nagita makada ulitu yaumal isnain, saya dilahirkan pada hari Senin. Oleh karena itu setiap hari Senin saya ini berpuasa karena menghormati, menghargai hari kelahirannya. Tapi dalam Al-Quran tidak ada. Dalam Al-Quran hanya dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayat. Sungguh datang kepadamu seorang rasul min anfusikum, dari bangsa kamu, bangsa manusia, atau min anfasikum, dari yang paling mulia di kalangan kamu. Jadi Rasulullah itu orang yang paling mulia di sisi Allah, melebihi daripada kemuliaan para malaikat. Tidak ada yang kalah mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam ilmu tauhid kita, manusia, makhluk yang paling terbaik di sisi Tuhan adalah Muhammad. Ya, setelah Nabi kita Muhammad, barulah malaikat Jibril. Itu yang kedua. Kemudian ada 4 malaikat, barulah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah para nabi-nabi yang telah diutus. Itu susunan
kemuliaan orang-orang yang disusun oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi nampak Rasulullah itu adalah orang yang paling mulia, bukan hanya orang tapi makhluk. Itu sehingga dikatakan di dalam bahasa Arab khairu khalqillahi ajma'in, dialah yang terbaik makhluk. Nah, jadi Nabi itu tidak disebutkan kelahirannya, karena sebenarnya tidak penting kelahiran Nabi. Sebenarnya tidak penting Nabi itu kedatangannya di dunia ini. Datang di dunia ini hanya untuk memberikan contoh bagaimana kita hidup di dunia. Selama 63 tahun Nabi di dunia ini, apa tujuannya? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah kacueran. Begitu pawai Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh aktivitas kehidupannya bisa dijadikan contoh. Padahal hakikatnya Nabi lain sebenarnya. Itu sebabnya disebutkan kepada sahabatnya, analastu ka ahadikum, sebenarnya hakikatnya saya itu tidak sama dengan kalian. Tidak sama. Dia menyamakan dirinya supaya dia mudah diikuti. Dia makan, dia minum, dia kawin, dia ke pasar, dia mencari rezeki dan macam-macam. Artinya bisa. Padahal Nabi, dia tidak perlu itu semua. Dia tidak perlu makan, tidak perlu minum. Dia dikasih makan oleh Allah, dia dikasih minum oleh Allah. Malah dikatakan abitu inda rabbi, saya ini tidak pernah terlepas dengan Tuhanku. Jadi kalau Nabi mau memperlihatkan kehidupan pribadinya sesungguhnya sebagai seorang Nabi, maka tidak ada yang bisa kita jadikan contoh. Tapi memang Rasulullah dihidupkan di dunia ini untuk menjadi uswatun hasanah, sebagai ikutan yang baik, ya, sebagai contoh tauladan di dalam kehidupan kita. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada hakikatnya adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah adalah model kehidupan yang bisa menjadi contoh kehidupan kita di dunia ini, terutama dari segi akhlak, dari segi moral. Bu'istu liutammima makarimal akhlak, saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi itulah sedikit saya gambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena saya meyakini bahwa kita ini memaulu, artinya memauli, artinya bicara nanabita, bicara hakikin nanabita. Tentu deh nirule pacapu, ini irampe yang bisa kira-kira membuka pemikiran kita, ya, membuka pemikiran kita, dan juga memberi sedikit contoh-contoh yang bisa dijadikan sebagai tauladan, sebagai contoh kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, saya ingin juga sedikit menyentuh di sini, karena sekarang ini kita melihat dakwah Islam atau para penceramah, malah ada penceramah muda, ya, penceramah tua, ya, bertebaran. Kalau kita baca YouTube juga terlalu banyak sekali. Tetapi ini semua terkadang biasa membingungkan masyarakat di dalam memahami ajaran Islam yang sebenarnya. Kita umat Islam ini perlu diketahui bahwa ajaran Islam itu bukan baru. Ajaran Islam itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada
15 abad yang lalu. Oleh karena itu tidak perlu lagi ada ajaran-ajaran baru yang terkait dengan Islam. Hal-hal yang tidak biasa kita dengarkan atau yang kita biasa lakukan, karena kita sudah establish ajaran Islam itu yang kita sebutkan sebagai manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ini yang dipegang oleh Darud Da'wah wal Irsyad. Ini yang diwariskan oleh Andri Guruta Abdul Rahman Ambodale. Dari segi ibadah, kita tidak boleh terlepas dari 4 mazhab yang diyakini oleh ulama sebagai mazahib ahli sunnah wal jamaah. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Dan kita di DDI, di masyarakat kita pada umumnya, Asia Tenggara pada umumnya, di dalam beribadah lebih kepada manhaj yang diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi ini yang aneh kita dengarkan, karena ada lagi mengatakan tidak perlu kita bermazhab, kita cukup Al-Quran dengan Sunnah. Ini satu kekeliruan besar, karena Al-Quran dan Sunnah itu mesti dipahami oleh ulama. Tidak boleh masyarakat umum, tidak boleh digait masyarakat ini ayo kembali kepada Al-Quran. Inilah contoh salat Rasulullah, inilah contoh salat mengikut sunnah. Itu tidak betul itu. Yang betul adalah cara yang dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana yang dirumuskan oleh ulama kita. Adakah mazhab Syafi'i atau mazhab yang lain yang sudah resmi diakui oleh ulama, bukan diakui oleh masyarakat umum. Ini yang sengaja saya sebutkan, karena dunia kita sekarang ini yang banyak ini. Begitu juga dari segi akidah atau tauhid, begitu juga dari segi akhlak dan tasawuf. Ini semua dikacau balau pemikiran masyarakat Islam dengan manhaj-manhaj yang dibuat yang tidak sesuai dengan yang diwariskan oleh ulama kita. Itulah sebabnya kita di Darud Da'wah wal Irsyad sangat meneliti dan mempertahankan apa yang diwariskan oleh Andri Guruta Abdul Rahman Ambodale. Sama ada yang terkait dengan ibadah, terkait dengan fikih, terkait dengan tauhid, terkait dengan akhlak ataupun tasawuf, ya kita berpegang teguh kepada ilmu beliau yang mempunyai silsilah langsung sampai kepada ulama mujtahidin dan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terkadang saya ingatkan masyarakat, kalau ada orang yang selalu memberikan penerangan tentang ajaran-ajaran Islam ini, silakan tanya dulu bagaimana sanad ilmu Anda. Kalau jelas sanadnya itu oke. Tapi kalau dia mengatakan saya hanya memahami dari Al-Quran dan Sunnah, itu salah, itu tidak betul. Karena itu maknanya dia memahami Islam dari pemikirannya sendiri, ataupun dia memilih pemikiran ulama yang sudah tidak diterima oleh jumhurul ulama yang lain, karena banyak seperti itu. Nah, inilah pentingnya, alhamdulillah. Nah, kita di sini ada pondok pesantren DDI. Nah, jadi inilah merupakan tempat anak-anak kita dibina menghafal Al-Quran. Nah, jadi menghafal Al-Quran ini nanti kalau sembarang anak kita masukkan dalam tahfiz, nanti kita meninggal dia tidak membacakan Quran, karena menurut pahamannya
tidak bisa kita bacakan Quran kepada ibu bapak kita yang meninggal, walaupun dia hafal Quran. Jadi kita juga perlu selektif ya di dalam menyekolahkan anaknya tentang pendidikan agama ini. Itu selalu saya sebutkan, terutama kalau saya di warga Darul Dakwah wal Irsyad seperti di sini di pondok pesantren. Saya ingatkan, bukan bermakna kami inginkan anak-anak kalian semua datang di sini, tidak mungkin. Pesantren kita ini sangat terbatas, tetapi pilihlah pesantren yang kita yakin bahwa inilah yang menyalurkan ilmu-ilmu yang bersanad, yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun mereka mengatakan kami juga ahli sunnah, nah, tetapi sanad ilmunya mana? Kalau tidak ada sanad ilmu, itu diragukan. Nah, jadi untuk membedakan ahlus sunnah yang benar dengan ahlus sunnah yang tidak, itu dari sudut sanadul ilm atau syajaratul ilm. Kita DDI sudah jelas semua itu. Ada sanad ilmi fikih, ada sanadul ilmi tauhid, ada sanadul ilmi akhlak dan tasawuf. Semuanya bersambung dari Andai Gurutta Abdul Rahman Abu Dale sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah sedikit saya sampaikan, pertama sekali kepada pembina pondok pesantren, ya, guru-guru pondok pesantren, ya, santri-santri, supaya jangan terpengaruh ya, dengan keadaan dan situasi kita sekarang ini yang sangat terbuka, yang sangat bebas, tapi kita mesti mempunyai standar di dalam mempelajari ilmu-ilmu Islam itu. Saya kira cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.